Jumpa kembali, sahabat cinta Neo. Saya Dr. Towis, neonatologis di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSAB Harapan Kita, Jakarta. Saat ini saya ingin melanjutkan sesi Q&A resusitasi neonatus pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, apa prinsip utama untuk tindakan breathing pada bayi bernapas spontan? Prinsip utama adalah pemberian bantuan napas berdasarkan tekanan untuk membuka jalan napas dan tempat reservoir oksigen atau alveol. Apabila perlu, ditambah oksigenisasi sesuai batasan menurut usia gestasi 32 minggu untuk tekanan dan 35 minggu untuk fraksi oksigen. Jenis bantuan napas didasari atas morbiditas bayi yang teridentifikasi. Hasil identifikasi dari alur TA dari TABCD meliputi nilai suhu, usaha napas, laju denyut jantung, dan saturasi oksigen mendapatkan morbiditas bayi bernapas adekuat tetapi sianosis. Taat waktu yang harus diantisipasi, efektif berdasarkan identifikasi faktor risiko pada saat persiapan dengan rentang 0-30 detik. Antisipasinya, berikan oksigen aliran bebas. Kapten atau ketua tim memberikan oksigen aliran bebas dengan sungkup, tidak melekat ke mulut dan hidung. Mulai dengan FiO2 30%, dinaikkan, dilaksanakan selama 10-15 menit. Asisten 1 memonitor laju denyut jantung, membantu meningkatkan FiO2. Asisten 2 memonitor capaian saturasi oksigen, memasang EKG apabila tersedia, menyiapkan alat yang diperlukan. Alat B atau breathing, oksigen aliran bebas, EKG, dan alat untuk langkah berikut atas indikasi. Selanjutnya, apabila identifikasi dari hasil langkah awal atau TA dari TABCD berdasarkan nilai suhu, usaha nafas, laju denyut jantung, dan saturasi oksigen, mendapatkan morbiditas bayi bernapas tidak adekuat. Antisipasinya, berikan CPAP sesuai fasilitas yang tersedia. Apakah itu TEPIS resusitator atau Jackson Ridge. Kapten atau ketua tim memberikan CPAP. Tekanan positif akhir ekspirasi dimulai dengan 5 cm H2O. Apabila tidak tercapai target, naikkan menjadi 7 cm H2O. Juga tidak tercapai, naikkan 8 cm H2O. Dengan FiO2 dapat dinaikkan sampai lebih 40%. Apabila hasil tidak sesuai target, itu dinyatakan sebagai gagal CPAP dengan tanda skor Downwell lebih dari 6. Langkah berikutnya, berikan surfaktan dan VTP dalam intubasi. FiO2 diberikan sesuai usia gestasi. Apabila usia gestasi kurang dari 35 minggu, FiO2 21-30%. Lebih atau sama dengan 35 minggu, FiO2 21%. Asisten 1 monitor laju denyut jantung, membantu tindakan kapten meningkatkan tekanan positif akhir ekspirasi, FiO2, pemberian surfaktan, dan intubasi dengan VTP. Asisten 2 monitor capaian saturasi oksigen, memasang EKG apabila tersedia, menyiapkan alat yang diperlukan kapten. Alat B atau breathing, oksigen aliran bebas, EKG, dan alat untuk langkah berikut atas indikasi, surfaktan, dan intubasi. Slide berikut menjelaskan antisipasi CPAP. Tepat antisipasinya ditujukan pada bayi bernapas spontan
tetapi tidak adekuat. Jadi indikasi untuk CPAP adalah untuk bayi bernapas spontan tetapi tidak adekuat apabila dengan skor Downey antara 3 sampai 6. Adekuat dan efektif antisipasi, tekanan positif akhir ekspirasi dimulai dengan 5 cm H2O, apabila tidak tercapai dinaikkan menjadi 7 cm H2O, dan maksimal TPAE adalah 8 cm H2O. FiO2 berdasarkan usia gestasi. Kurang dari 35 minggu, FiO2 21 sampai 30%. Lebih atau sama dengan 35 minggu, FiO2 21%. Tindakan maksimal saat tekanan positif akhir ekspirasi 8 cm H2O, FiO2 dapat dinaikkan sampai lebih dari 40%. Dan skor Downey lebih dari 6 untuk kriteria sebagai gagal CPAP. Dengan adanya gagal CPAP, harus dilanjutkan dengan VTP dan intubasi. Apabila fasilitas tersedia, pada bayi prematur dapat diberikan surfaktan. Sekian pembahasan dalam sesi ini, sampai jumpa di sesi berikut.